Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Saya doain sehat semua, panjang umur, cuannya banyak, rezekinya banyak, utangnya lunas. Biar utang semangat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan para guru-guru kita. Yang pertama, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bayi Mahdi SAG MAG. Guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarqawi SAG MN. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Umar Ahmad SPDI. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Arsyad SPDI. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Mursalin, Bapak Ustadz Madinah, Bapak Ustadz Nur Ali, Kepala Desa Hurib Jaya Bapak M. Yakub, Bapak Sulaiman, tokoh masyarakat, Bapak Ustadz M. Nur Al-Badar SPD, dan juga Bapak Dasuki MPD DKM Nurul Qomah. Para ibu-ibu, para ustazah, semuanya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi semangat, masih semangat? Kita salat bersama. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu. Ayo Bu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil satu kali lagi. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua akan masuk surga bersama Nabi. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya sampaikan 3 keuntungan kita duduk di sini. Berapa Bu? Berapa Bu? 3. 3 keuntungan kita duduk di majelis ini. Berarti nggak ada ruginya. Orang yang datang ke majelis ini pasti untung dan tidak akan rugi. Setuju? Keuntungan pertama, duduknya kita di majelis ini
akan Allah mudahkan masuk surga. Pengen nggak masuk surga? Semuanya pengen. Bu pengen masuk surga. Bapak pengen masuk surga. Gampang masuk surga, duduk di majelis seperti ini. Majelis zikir, majelis taklim, majelis maulid Nabi. Orang-orang yang gemar doyan duduk di majelis seperti ini, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang ini Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tuh, untung apa untung? Jadi jangan malas-malas. Hadir ke majelis taklim, jangan malas-malas. Hadir ke majelis zikir, jangan malas-malas. Karena siapapun orangnya yang rajin hadir ke majelis seperti ini, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Terutama ibu-ibu nih. Bu, saya tanya, pasti jawabannya serentak sama. Siapa yang paling banyak penghuni neraka? Halo? Halo? Siapa yang paling banyak penghuni neraka? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Laki-laki. Ya. Kenapa ibu-ibu, para perempuan paling banyak menghuni neraka? Mau tahu tuh alasannya? Cuma satu, kadang-kadang kurang bersyukur sama laki, kurang bersyukur sama suami. Ada yang suaminya di sini disuruh nyuci, suruh masak, suruh nyapu. Ya, jauh dah ibu-ibu sama surga, jauh dah, jauh. Ya. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada suami, kufur terhadap suami, sering ngelawan sama suami, songong, Bu. Sama laki songong. Tempatnya di mana, Bu? Tempatnya di mana, Bu? Tahu tuh, Bu, nerakanya kenceng banget ya. Bagaimana supaya ibu-ibu nggak masuk neraka? Apa, Bu? Banyakin sedekah. Tuh, banyakin sedekah. Sedekah dengan cuan boleh. Sedekah dengan tenaga boleh. Sedekah dengan ucapan boleh. Karena kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik punya nilai sedekah. Besok ibu kalau lagi gosok, niatin apa? Sedekah. Niatin sedekah. Jangan sambil gosok mulutnya ambil gerutu baik. Berapa lu kurang ajar banget, emang ini berapa lu ya? Ya. Besok kalau masak nasi, niatin sedekah. Ibu pernah ngitung nggak? Masak di rice cooker berapa butir nasi? Nggak pernah kan? Satu rice cooker ibu masak ratusan butir nasi, niatin sedekah sebanyak itu pahala sedekah buat ibu. Tuh, alhamdulillah. Ya. Sedekah buat siapa, Bu? Buat anak. Ini saya tanya, Bu. Di rumah yang megang duit bapaknya apa emaknya? Oh, megang duit sama dia semua ya? Ada yang bini bool kuning buntut gasir, ada? Sama mertua pelit, sama adik ipar pelit, sama saudara pelit. Ada di sini istri begitu. Ya. Jadi kalau ada anak, Bu, anak nih minta duit, mak, minta duit, Mak, minta duit, Mak.
Buat apa lo jajan? Sono sama bapak lu minta, sama bapak lu begitu ada nggak Bu? Ya, ada duit dia yang megang tuh. Anak minta disuruh sama siapa? Bapaknya. Sedekah Bu, infak buat anak lebih utama daripada ibu infak sedekah biasa. Oh, makanya sama anak jangan bol kuning buntut gasir. Ya, kalau perlu tawarin, Tong, lo mau jajan apa? Kentucky, McDonald, pizza, begitu ya. Ada di sini McDonald sama pizza Bu. Nah, alhamdulillah Bu. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau udah kesonoan dikit Bu, apalagi rumah saya Bu. Anaknya udah nggak mau, jajannya di jajan warung biasa. Sekali masuk ke Superindo, bawa troli, sekali bayar ke kasir 1,5 juta. Mampus dah Bu, mampus Bu ya. Tuh Bu, kunci pengen gampang masuk surga, banyakin apa tuh? Sedekah. Jangan ragu-ragu ibu sekalian, dengan sedekah, orang yang sedekahnya rajin, maka orang itu di alam kuburnya akan terang dan alam kuburnya akan luas. Ini saya tanya Bu, kuburan sempit apa lega? Pak, kuburan sempit apa lega? Kuburan gelap apa terang? So tahu mau udah ngerasain? Nah, belum ngerasain lagi. Sempit baik, gelap baik ya. Tahu ada dia tuh. Jadi kuburan kita, Bapak Ibu sekalian, pengen kuburannya terang, pengen kuburannya lega, 4 yang jangan ditinggal. Berapa? Berapa? 4. 1. Muhafazatus sholawat, jaga sholat. Jangan sampai sholat ditinggal. Jangan sampai sholat tidak dikerjakan. Kalau orang itu rajin sholat, sholatnya beres, kuburannya lega amat terang. Tapi kalau orang itu sering ninggalin sholat, sholat kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, siap-siap orang itu kuburannya apa? Sempit. Kuburannya apa? Gelap. Ada orang sini yang sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Mana, nunjuk. Pengen kuburannya sempit itu ya. Jadi kalau kuburan kita pengen lega, pengen terang, 1, pelihara sholat. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, tasbih. Yang mana tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu dari rumah jalan kemari itu dibaca Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Ayo semangat biar kuburannya terang. Illa billah. Satu lagi, subhanallah. Wallahu akbar wala haula. Oh, udah pada pintar Bu. Saya doain kuburannya lega, kuburannya terang. Emang kapan mau masuk? Ya, mudah-mudahan sih cepat Bu. Ya, kagak mau. Bu nih Bu,
Mau mati besok kuburannya taman surga, apa mati 10 tahun lagi kuburannya lubang neraka? Hah? Mati besok kuburannya taman surga, tapi mati 10 tahun lagi kuburannya lubang neraka. Mau yang mana? Mau mati 10 tahun lagi tapi lubang surga. Amin, Bu ya. Tuh, 3. Apa supaya kuburan kita lega, kuburan kita terang? Banyak baca tasbih. Yang keempat, agar kuburan kita terang, kuburan kita lega, banyak baca Al-Quran. Tiap hari baca nggak, Bu? Tiap hari baca nggak? Alhamdulillah. Minimal ya, baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi, minimal tuh, Bu. Biar apa? Biar kuburan kita bebas dari siksa kubur. Kalau orang tiap hari baca surah Al-Mulk, tadi Habib sudah ngasih surah Waqiah, biar rezekinya apa tuh? Banyak. Rezeki banyak di dunia, rezeki berkah, kaya, tapi di kuburan disiksa, enak nggak? Ora ya. Enaknya dunia seneng, kuburan seneng. Maka amalin tiap hari baca surah Al-Mulk. Setelah baca, Bu, setelah baca Al-Quran, nih jangan ditinggal, ada 2 doa. Bu, ini kalau habis baca Quran, Shadaqallahul Azim, langsung ditutup apa doa? Nah, ini kekurangannya ya. Jadi besok Bapak Ibu sekalian, setelah baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, baca 2 doa. Doa pertama apa, Bu? Allahumma ja'alil Quran syafi'an fil akhirah wa sahiban fid dunya. Ya Allah, jadikan Al-Quran pemberi syafaat di akhirat dan sebagai besti teman di dunia. Nah, jadi temannya di dunia apa? Al-Quran. Itu doa pertama tuh. Saya ulangi ya. Jadi setelah membaca Al-Quran, jangan ditinggal, berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an fil akhirah wasahiban fid dunya. Jadikan Quran ini Allah pemberi syafaat di akhirat dan sebagai teman di mana? Di dunia. Jadi teman kita itu di dunia Al-Quran. Enak nggak kalau mati lagi baca Al-Quran? Enak nggak? Enak nggak, Pak? Bu, enak nggak? Lagi baca Al-Quran mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati, lagi taklim mati, lagi maulid mau? Kalau mau saya mau bacain Al-Fatihah ya. Masuk surga semua ini kalau mati semua ini, Bu ya. Itu doa pertama. Doa yang kedua apa? Jangan pernah ditinggal supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan cahaya Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Apa doanya, Bu? Bu, kalau habis baca Quran doanya apa? Allahumma arhamna bil Quran wa nurau Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna
wa atrafan nahar waj'alhu lana tuh, dua doa jangan ditinggal setelah baca Al-Quran, biar kuburan kita terang dan lebar. Satu tuh Bu, baru keuntungannya. Ini terus ini. Kan tadi ada 3 keuntungan. Ini mau panjang mau pendek sih Bu? Lah, yang di rumah kurang panjang. Nah, panjang aja katanya ya. 2 keuntungan. Bapak Ibu datang ke sini, keuntungan yang kedua mendapatkan cahaya Nabi Muhammad. Karena hari ini kita undang Nabi biar kita mendapatkan cahaya, biar kita menjadi cahaya. Bu, ciri orang yang hatinya bercahaya, ini yang di sini hatinya bercahaya enggak semua? Bercahaya enggak? Insya Allah. Ciri orang yang hatinya bercahaya, Bu, dengerin Bu. 1, kagak pernah gedeg sama orang. Ya, kalau sama tetangga gedeg, sama saudara marah, sama tetangga depan benci, itu namanya hatinya belum bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, Bu, depan rumah akur, samping rumah akur, belakang rumah akur, sama ipar akur, sama tetangga akur. Ini akur semua nih. Alhamdulillah. Ini kalau ada ya. Sama tetangga marah. Bertahun-tahun tuh kagak nyapa-nyapa. Gedeg bawaan gedeg ya. Sama mertua pakai marah juga sama mertua. Astagfirullahaladzim. Ini belakang kayak begini-begini, emang ada itu yang begitu? Astagfirullahaladzim. Mana yang sama mertua sampai hari ini masih gedeg baik? Saya mau kasih amplopnya aja. Nah. Jangan Bu, jangan. Ya, bukan dosa lagi. Orang yang benci sama mertua jauh sama surga. Ya. Lah ini sama anaknya doang demen. Sama emang laki ibu keluar dari perut bumi. Dari mana keluarnya, Bu? Nah, dari perut emaknya. Makanya jadi mantu ya, sayang sama anaknya, sayang sama yang beranakin. Kagak katanya. Astagfirullahaladzim. Ini mertua masih ada mertua. Ya, nih saya kasih amalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba khusyuk. Sesi amalan. Yang hatinya masih dengki baik sama orang, masih gedeg baik sama orang, masih benci baik sama orang, coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya semua. Ayo, taruh di sini. Taruh di dada. Kan yang sakit tuh di sini, ya gitu kan. Ya. Jadi yang hatinya masih sakit aja, saya kasih amalan. Ayo taruh semuanya. Bismillah, ikutin saya. Bapak, Ibu, ayo tangannya taruh. Coba rasain, ada detuknya enggak? Iya, orang masih hidup. Ya. Nih, ini baca setiap habis sholat. Taruh. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya. Karena saya pengen hati kita seperti hati Nabi. Tidak pernah benci sama orang, tidak pernah gedeg sama orang, tidak pernah menghasut orang. Hari ini kita
mengundang Nabi biar ketularan hati kita seperti hati Nabi. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Mama geli be, nawain apa sih Bu? Kita lagi ajarin ilmunya ya. Nah itu baca setiap habis sholat. Ternyata udah sebulan hati ini belum juga hilang-hilang, sakitan gremet. Di sini gremet juga kan? Orang sini gremet juga, gedeg juga gedeg. Sama gedeg juga kayak orang Jumalang ya. Kalau masih hati kita masih gedeg aja, masih benci aja sama orang, terus amalin, jangan putus-putus. Kalau memang masih begitu juga, habis Al-Fatihah sampai warna dolin tiup. Ilah ilallah gitu Bu. Ya, jangan ampe Bu, jangan ampe dibawa mati. Kan ada orang begini Bu, gua gedeg banget dia, gua sakit waktu gue mana, sampai mati gua nggak maafin. Nah, ada begitu Bu, jangan. Karena kalau udah urusan manusia dengan manusia, urusan dunia dibawa ke alam akhirat, tidak akan bisa terselesaikan kecuali dia sama dia. Na'udzubillah. Tuh, biar hati kita bercahaya seperti Nabi. Nah, amalan yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Bu, Bapak nih kalau tiap hari sholat berapa kali? Minimal 100. Tiap hari bersolat Bu. Sholawat apa aja boleh. Sholawat Nariyah boleh, sholawat Ibrahimiyah boleh, sholawat Busra boleh, sholawat cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting sholawat, biar kita mendapatkan cahaya Nabi. Allahumma sholli Muhammadin sahibil busyara tentu basiruna biha rasbu wa ahlana wa jami'a wa mu'allimina wa talibatina min yaumina hada ila yaumil. Satu kali lagi, Allahumma salli Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa mu'allimina min yaumina hada ila yaumil. Insyaallah mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama Nabi, masuk di dalam surga bersama-sama. Enak nggak? Surga nih, ada lu masuk surga juga ternyata mau gua bareng. Nah, ya kan? Alhamdulillah. Keuntungan ketiga, terakhir. Romannya matanya udah ngikutin nampan baik sono kesono ya. Ya, emang belum makan. Itu mah buatin depan, buat belakang mah enggak pulang ya. Saya mah enggak butuh nampan.
isinya. Ya. Keuntungan ketiga apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang hadir ke majelis ini mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat. Oh, nyanggup orang sini sholat 1000 rakaat? Nyanggup nggak? Supaya kita mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat, sering-sering datang ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Sholat 1000 rakaat itu Bapak berat. Di sini terawihnya 2 apa 8? 28. Terawihnya 28. 20. Malam pertama penuh nggak? Pasti. Malam 10 pertama maju sopnya. Ya. Itu yang 20 rakaat rasanya kita berat. Apalagi kalau sampai berapa? 1000. Makanya kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaatin. Orang yang hadirnya aja, datang doang ke sini sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Yang dihitung mabuk datangnya aja. Nyampe sini mendatang nyari tiang senderan tidur. Ada nggak begitu? Ada. Pahala nggak? Pahala. Karena yang dihitung apa? Hadir. Ada yang nyampe sini kongko aja dari pagi kongko. Sambil belonjor, itu enaknya belonjor tuh ya. Ya. Kenapa itu belonjor? Kenapa itu belonjor? Karena di kakinya ada asam urat, ada kolesterol, ada gula. Ada yang punya gula, ada yang punya gula. Itu gula yang di rumah jangan dibawa kemari, jangan. Tadi tuh Habib, beliau itu dulu sahabat dengan saya, Bu, umroh bareng saya, sama istrinya, anaknya masih kecil. Saya nyari-nyari, ya Allah ini pengen ketemu Habib Ahmad, kemana ya, kontaknya udah hilang. Ternyata dipertemukan di sini. Itu udah mungkin sekitar 10 tahun. Makanya beliau kaget. Dan beliau ternyata sering lihat TikTok saya. Terutama obat yang gula. Ya, karena istri beliau tadi katanya bilang gula. Dia ngeliat TikTok saya, tuh nih, Ustadz Nung tuh. Ada obat gula. Saya masukin ke TikTok itu, Bu, yang nonton itu lebih dari 11 juta di TikTok saya. Nah, buka yang punya TikTok. Ya, TikTok saya namanya KBIHUWAC. Dah. Kenapa? Karena saya pernah punya gula, Bu. Ini cerita dikit ya tentang gula ya. Tiap hari ini saya konsumsi apa? Nih, 5 jenis. 5 jenis kalau gulanya pengen normal. 1 ketumbar, kayu manis, bunga lawang, jahe, sama daun kelor. Ini gula semua kali ya, khusus banget dengerin itu ya. ya. Saya ulangi, yang punya gula minum rebusan ini, kayu manis, ketumbar, bunga lawang, jahe, daun kelor. Racik, rebus air 2 gelas jadi segelas, minum sebelum sarapan. Nanti racikan itu rebus ulang, minum mau menjelang tidur. Dah, itu aja tiap hari. Alhamdulillah. Ya, gula saya normal dan makannya mulai rada bebas. Biasanya kan kalau gula semangka takut, apa tuh, anggur takut, kemudian kelengkeng takut, kemudian apa lagi? Banyak buah-buahan yang dilarang. Makan nasi takut ya. Saya alhamdulillah makan nasinya masih normal, maksud nasi putih ya. Tuh, yang punya gula tuh. Itu di-upload di TikTok, itu yang nonton jutaan. Masya Allah. Tapi orang sini makali nggak ada yang punya gula. Oh ya, nggak sedikit maksudnya. Ya. Hah? Lagi ditanya. Iya, ntar habis ini japri saya kasih, karena resepnya itu mahal, 2,5 juta.
Oke, ibu-ibu sekalian, jadi pesan yang terakhir, kalau kita pengen mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat, rajin-rajin hadir ke majelis taklim, jangan pernah males. Bahkan saya sering bilang, ibu, bapak, kalau ngaji ke taklim, niatin sampai mati. Kenapa? Karena kalau ibu bapak rajin tiap pekan ngaji, niatin sampai mati, maka orang itu matinya husnul khotimah. Tuh, udah begitu aja. Karena orang ketika datang ke sini, Bu, itu yang dihitung bukan paham atau tidak paham yang disampaikan guru, tetapi yang paling penting adalah hadir. Ya, mudah-mudahan kita semua orang yang matinya husnul khotimah. Dah, terakhir sebelum saya tutup dengan salam, satu kali lagi biar kita mendapatkan syafaatnya Nabi, kita bersolat bersama-sama ya. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin sahibil busyar siruna biha wa ahlana wa mu'allimina wa talabatana min yaumina yaumin Allahumma salli wa sallim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bagi Bapak Ibu yang pengen denger ulang ceramah saya hari ini, tinggal dibuka di YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin. Nah, gampang tuh. Di YouTube, sambil nyapu, sambil masak, sambil gosok, dengerin ulang. Nur Anwar Amin, channel YouTube-nya. Mohon doanya Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang yayasan saya sudah punya KBIH, namanya KBIH UWAC. Yang mau haji, yang mau umroh silahkan bawa duit 1 juta dari rumah, sudah dapat porsi antrian daftar ke Kementerian Agama depan. Sisanya dicicil. Berapa duit? 600.000 tiap bulan. Nyicil motor berapa, Bu? Mati. Berapa? 1 juta. Ah, berarti bisa daftar haji 2 orang.